hari Natal dan berapa tahun baru yang sudah dikaruniakan pada setiap kita? Nyanyian pujian bertalu-talu di hari Natal yang baru saja berlalu. Sebentar lagi kita menyeberang ke tahun baru. Ini Natal ke-11 dan tahun baru ke-11 dalam hidup saya. Berapa hari Natal dan berapa tahun baru yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidup kita masing-masing? Di antara kita ada yang baru sekali berhari Natal dan bertahun baru. Ada yang 2 atau 3, 5, 6, 10 atau belasan kali seperti saya. Tentu ada bapak ibu yang sudah berpuluh kali, atau opa oma yang ber-70, 80 kali atau lebih. Tetapi tak pernah ada hari Natal dan tahun baru yang sama. Seperti mereka yang bernostalgia ke masa lalu, pulang kampung berdiri di tepi sungai yang dulu setiap kali. Tak pernah lagi tepian sungai yang benar-benar sama, sebab semua sudah berbeda. Deras-derai dan arus air sudah berbeda. Desir dan tiup angin tak lagi seperti dulu. Tarian semak belukar, gelagah dan daun pohon tak sama lagi. Bahkan sanak saudara dan teman sepermainan lama yang kita temui sudah berubah. Anak-anak bermain di halaman, bukan lagi dengan permainan dahulu. Juga nyanyi anak sekolah minggu selalu ceria dengan gembira yang baru. Berbeda setiap kalinya. Terang purnama dan gemerlap bintang di langit masih yang dulu. Tetapi kita menatapnya dengan kemilau mata dan debar hati yang berbeda. Hidup pujian dan doa-doa yang kita langitkan sebagian masih ada yang dulu. Tetapi bahagia dan gembira kita tak sama lagi. Sebab rasa syukur, beban dan suasana hati sudah berubah. Palungan tempat makanan ternak yang pernah dipakai bayi kudus yang adalah Mesias Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang kemudian tersalib di Golgota masih palungan yang sama yang kita gotong menyeberang dari Natal dulu ke Natal lalu, yang kita gotong dari tahun lama ke tahun yang baru, tetapi isinya tak pernah sama. Di palungan itu tak kita temukan lagi emas, kemenyan, dan mur dari orang Majus. Kita sudah ganti dengan apa yang kita ingin, yang kita mau, yang lebih-lebih dari kita butuhkan. Ada pengharapan lama, pengharapan baru, kemunafikan lama dan baru, iri hati, dendam, kebencian lama dan baru, geram, kerta gigi dan kepal tinju. Kita jejali palungan dengan banyak kekhawatiran, tantangan, dan gentar. Tentang takut dan khawatir akibat pandemi virus COVID dan turunannya. Tentang bosan, jenuh, berkurung di rumah saja. Tentang rindu pada sekolah tatap muka. Tentang rindu pada teman-teman. Tentang keluhan orang-orang tua, kehilangan mata pencarian. Tentang berbagai acara upacara penting harus menjadi seadanya. Tentang anak-anak yang tak bebas bermain di luar. Tentang bagaimana aku akan menyongsong berkat-Mu di tahun yang baru dengan menggotong beban dari tahun ke seberang. Palungan yang aku isi syarat penuh dengan pernak-pernik yang tidak berkenan daripada-Mu Tuhan. Ajari kami berserah Tuhan, bukan menyerah. Ajari kami memenuhi palungan-Mu dengan hanya iman, pengharapan, dan kasih. Ajari kami berteguh, bertekun, dan yakin bahwa waktu dan rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Dengan pertolongan-Mu segala perkara akan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bersyukur dalam segala perkara. Bahkan semak berduri pun akan memberitahu aku
jalan mana yang akan aku tempuh. Lebah berbisa akan menunjukkan kepadaku di mana bunga bermekaran dan madu ia sediakan untukku. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jakarta, 31 Desember 2021.